Halo guys, salam sehat, salam gembira. Saya bersama dengan Pak Ate, salah satu toko yang ada di Gunung Guntur, toko masyarakat. Kita mau berbincang-bincang seputaran budaya Toraja yang masih berlaku dan semakin maju di khususnya di Gunung Guntur, masyarakat Toraja Gunung Guntur guys. Nah, kita baru selesai mengadakan yang namanya prosesi pemakaman Bapak Petrus Pare. Artinya hari ini sudah penguburan dan kita melihat cuaca sangat mendukung. Nah, selama 3 hari itu, Pak Hate, selama dalam acara 2 hari ini tentang kebersamaan masyarakat ini, bagaimana bisa masyarakat bisa datang sebanyak itu? Tiba-tiba begitu dengar berita langsung datang berbondong-bondong di kedukaan ini. Bagaimana koordinasinya itu? Ya, terima kasih Pak BB. Jadi itulah kecanggihan dengan adanya alat yang canggih sekarang. Begitu almarhum dipanggil Tuhan di Rumah Sakit Tentara Balikpapan, hanya sesaat saja sudah tersiar bahwa almarhum Bapak Petrus Pare telah meninggal dunia di Rumah Sakit Tentara Balikpapan. Dan kita langsung bagi ke grup WhatsApp sehingga segera tersebar. Memang hari itu kebetulan di Gunung Guntur di sini ada juga di bawah situ yang pas mau pranikah. Tapi karena di Gunung Guntur di sini kekompakan warga itu sangat mendekat, sehingga pada saat sudah tersiar jam 5 sore itu almarhum sudah meninggal, langsung tanpa dikomando datang semua pasang tenda yang ini. Jadi disitulah kehebatan kita. Jadi kita kuat bersama-sama, kita menghargai bahwa kita perantau ini yang menjadi keluarga kita terdekat adalah tetangga, sehingga kita saling mengangkat satu sama lainnya. Nah, bisa disaksikan selama ini berapa hari berturut-turut tanpa dikomando sudah siap semua. Jadi dia siap misalnya menyiapkan kursi, menyiapkan tenda yang begitu banyak, ya langsung bergerak sendiri tanpa dikomando. Nah, biasanya juga di sini kalau misalnya gotong royong hanya pukul tiang listrik 3 kali, itu Bapak Freddy yang pakai kode tiang listrik. Iya, tiang listrik langsung bubar. Nah, demikian juga kalau misalnya ada maling-maling masuk di sini, ada kode tersendiri. Jadi untuk wilayah Gunung Guntur dalam di sini, kalau misalnya ada maling masuk, ada kode kita tersendiri. Dan jalan ini kan hanya buntu, tutup di atas, tutup di bawah, pasti ketangkap. Jadi itu salah satu kekompakan warga Toraja yang ada di Gunung Guntur dalam di sini. Bukan hanya kalau ada acara besar kita bagi-bagi daging, tapi juga semuanya kita saling berbagi, termasuk tenaga kita. Itu Mas. Kalau orang Toraja ini kan pada umumnya kan kalau ada acara kedukaan sering kali kita lihat ada pemotongan hewan. Ya. Kalau di suku-suku lain kan tidak ada, itu berduka. Ya. Nah, bagaimana bisa budaya seperti ini bisa sampai ke kota-kota tentang pemotongan hewan, sementara kan sebetulnya kan itu hanya di Toraja. Bagaimana menurut pandangan Pak Hate budaya seperti itu mengembang ke seluruh pelosok Nusantara yang pemotongan hewan kalau ada duitnya? Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Hate? Nah, kalau kita berkaca dengan nenek kita dari dulu ya, bahwa orang yang beritu akan semakin ada berkatnya. Dan kadang saja ada orang salah paham bahwa kita menyembelih kerbau kalau misalnya orang tua kita meninggal, nenek kita meninggal, itu adalah semacam menyembah berhala. Itu bukan, tapi salah satu adalah kepuasan. Nah, saya pernah dengar itu, pernah membaca bukunya bahwa kepuasan itu tidak bisa dinilai dengan uang, tapi kita bisa pada saat kita senang, disitulah kita puas. Misalnya orang tua kita meninggal, ada yang kita, ada rezeki kita beli kerbau kita potong, atau misalnya babi, kalau hanya itu kita mampu, itu adalah salah satu dorongan kepuasan dan kita akan semangat untuk mencari lagi. Betul. Iya, jadi kita semangat. Nah, ada juga yang dia punya
tapi dia merasa sungkan untuk memberikan itu, ya malah tambah malas. Iya. Jadi malah tambah malas. Tapi ini kalau saya melihat juga di suku lainnya atau di kepercayaan lain, misalnya lebaran haji, yang suka motong-motong juga kan dibagi ke masyarakat, itu justru berkatnya semakin bertambah, rezekinya semakin bagus ya. Iya. Sama kayak kita dengan kita orang Toraja nih. Iya. Kita bisa menjamu orang dengan makanan potong-potong babi, entah itu potong kerbau. Yang jelas kita menyuguhi tamu yang datang ya. Iya. Supaya Karena begini Mas Tibo, kita sudah sangat bersyukur sekali kalau kita saat kedukaan ada teman-teman kita atau warga kita datang bersama-sama dengan kita, bahwa kita merasa bahwa kami ini berduka ini bukan hanya sendiri, tetapi semuanya termasuk juga yang di sana merasa kehilangan. Karena itulah budaya kita orang Toraja. Nah, kontau nakua sengnya bisa dibayar, tapi itu kapak dokon nang tena bisa dibayar. Jadi itulah namanya salah satu budaya yang dipesan nenek moyang kita, apalagi kalau kita yang masih lahir di Toraja. iya betul. Jadi kita pas merantau sudah dipesan orang tua, yang menjadi orang tuamu adalah orang yang kamu akan tinggal sampai ke sana. Maka kita dengarkan petunjuk-petunjuknya. Kalau kita mau berhasil ya kita dengarkan, sehingga kebersamaan itu tetap dipelihara sampai sekarang itu mesti. Jadi kamu-kamu yang lahir di kota, yang ingin belajar mau mengetahui tentang adat Toraja, tanya sama orang yang dari Toraja. Ya, yang seperti kami ini. Ya. Tidak bisa kita tinggalkan budaya kita karena itu dari nenek moyang turun temurun. Bukan berarti ada orang meninggal kita berpesta pora, tapi itu dalam bentuk bersyukur kita untuk menghilangkan duka cita yang dalamnya. Dan paling bagusnya kebersamaan kita adalah, katakanlah orang tua saya meninggal, jadi semua rumpun keluarga itu ikut membantu ala kadarnya. Baik tetangga pun datang. Baik tetangga iya. Dan ya semacam dibilang arisan enggak juga, tapi seberapa pun ada dia punya, dia akan menyumbangkan di situ. Kita kumpul bersama. Dan ini sangat mantap. Itu perlu ya semacam koperasi. Iya, jadi mirip-mirip dengan koperasi atau semacam arisan. Tapi arisan yang kita tidak inginkan kalau perlu kita, tapi namanya kita manusia pasti kita akan mati. Nah, jadi acara itu bentuknya tolong menolong gitu ya. Menolong. Di dalam kesusahan, kalau keluarga dekat dia bisa bantu kita baik lewat tenaga, ya, baik lewat rezeki, berkat dan sebagainya. Karena saya lihat ini selama acara di sini tuh itu berbondong-bondong keluarga Toraja yang ada di Kalimantan, di khususnya di Balikpapan ini ya. Di Gunung Guntur. Nah, datang pasang tenda, bahkan ada yang babi. Ya, gitu. Padahal tidak pernah diminta. Mereka datang sukarela. Kalau justru dia bilang saya mau bawa babi, justru kita tolak. Tapi kalau dia datang sendiri mau diapa lagi, dan paling pantang itu kalau sudah datang dia lama mau dikembalikan. Karena itu adalah kerelaan mereka. Karena tujuannya kita ngumpul-ngumpul di kedukaan itu adalah untuk memberi menjamu makan kepada tamu kita. Karena ada yang dari jauh, ya kan? Masa kita nggak kasih tamu, nggak kasih jamu kan? Kayak di sini kan ada yang dari Bontang, ada dari Sangatta, Samarinda, dari mana-mana. Dari Ici. Bahkan kalau kita di Balikpapan sini kan ada Gunung Bukaran, dari Manggar, dari sekitar sini. Ya boleh kata kalau mau masih dalam kota masih bisa dia pulang cari makan. Tapi yang dari luar kota kasihan. Dia kalau dia tahu di mana ada warung. Ya betul. Kalau dia tidak tahu, ya sudahlah kita siapkan. Nah itu alasannya kita kalau orang Toraja itu potong babi, potong kerbau, bukan berarti karena sesuatu hal yang kita tuju, tetapi karena demi untuk menghargai pada kerabat. Karena orang Toraja kalau kedukaan tidak pernah diundang, datang sendiri guys. Tidak ada kata namanya undang, kecuali orang nikah pagi undang. Ini tidak mengundang. Nah itu kita hargai, kita jamu makanan, jamu minuman, daripada mereka kesana beramburan dan datang-datang. Ibaratnya kalau dalam bahasa Toraja, misalnya di sini pergi di Gunung Sari makan di warung baru dia pulang ke sini, ya sudahlah lebih baik kita yang jamu. Ya kita siapkan, nanti dia akan menulis juga di list keluarga. Ya. Oke, terima kasih Pak Ate bincang-bincang seputar kita adat dan suku Toraja di kedukaan kita, terutama di Gunung Guntur.
Dan saya lihat karena dari Gunung Guntur, di Gunung Sari, Gunung Bakaran, di Manggar, dan di mana-mana pun itu sama semua, sama di Kalsel gitu juga, sama. Ya, seluruh masyarakat Toraja seluruh Indonesia itu sama gitu. Jadi tidak ada yang mengatakan oh ini kan beda. Sembasi yang namanya orang Toraja, ya itu pasti menjunjung tinggi namanya adat dan budaya. Nah, itu kalau misalnya kita ada berkat kita potong, kalau tidak ada tidak dipaksakan juga. Tetapi rata-rata pasti ada, karena semakin banyak memberi akan semakin sering menerima. Seperti itu. Oke. Mungkin dulu tuh podcast kita hari ini bersama dengan Pak Ate. Jangan lupa teman-teman semua, jangan lupakan budaya kita Toraja ya. Salam kami dari kerukunan keluarga Toraja Balikpapan. Kerukunan keluarga Toraja Balikpapan best, dari Pak Badongnya, tari-tariannya, pengurusnya mantap sekali. Dari IKAT itu Balikpapan memiliki 3 orang anggota Dewan guys. Itu berarti Persatuan IKAT Balikpapan luar biasa. Oke? Ya. Salam toleransi, salam sukses, Tuhan memberkati.